Perkenalkan, nama saya Johannes Maharininggolan dari kelas Manajemen Bisnis 1B dengan NIM 20051711068. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil pemikiran saya yang dimana berpikir seperti seorang ekonom. Yang saya bahas dalam bab ini adalah yang bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa dua peran ekonom? Bagaimana mereka melihat perbedaan? Apa itu model? Bagaimana para ekonom menggunakannya? Apa elemen-elemen dari arus diagram lingkar? Dan bagaimana ilustrasi dari diagram tersebut? Yang keempat, bagaimana produksi membatasi kemungkinan yang terkait opportunity cost? Yang terakhir, apa perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Di samping itu nilai positif dan normatifnya. Oke, di sini saya akan membahas ekonom sebagai seorang ilmuwan. Teman-teman bisa baca di atas ada saya rangkum. Oke, selanjutnya. Yang kedua, asumsi dan model. Ini sudah saya rangkum dari saya referensinya dari artikel. Saya akan jelaskan, asumsi dapat menyederhanakan masalah-masalah di dunia ini yang rumit dan membuat masalah itu lebih mudah dimengerti. Contoh, untuk mempelajari dampak perdagangan internasional, kita dapat mengasumsikan dunia hanya terdiri atas satu negara dan dua barang. Tentu saja dunia nyata terdiri atas ratusan negara, dan setiap negara menghasilkan ribuan barang. Namun, dengan asumsi dua negara dan dua barang, kita dapat memusatkan pemikiran kita. Model adalah representasi yang sangat disederhanakan dari realitas yang lebih rumit. Contoh, guru biologi di sekolah menengah mengajarkan dasar-dasar bagian tubuh manusia dengan memakai alat peraga tubuh manusia yang terbuat dari plastik. Beberapa model yang kita kenal di saat kita belajar biologi di saat sekolah menengah atas. Yang pertama, ini adalah model dari anatomi tubuh yang selalu kita pelajari biologi. Ini pesawat. Peta jalan. Ini model gigi di kantor dokter gigi. Itu tadi contoh-contohnya model. Model pertama, diagram arus melingkar. Diagram arus melingkar adalah sebuah model visual perekonomian yang menunjukkan bagaimana uang mengalir ke pasar melalui rumah tangga dan perusahaan. Dua tipe dari figur. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah perusahaan. Dua tipe dari pasar. Yang pertama pasar untuk barang dan jasa, yang kedua pasar untuk faktor-faktor dari produksi. Yang tadi saya jelaskan. Ini kurang lebih diagram yang atau hubungan timbal balik dari pasar dari faktor dari pasar produksi. Dimohon untuk membaca dahulu hubungan timbal baliknya dan arus keluar masuk ininya antara perusahaan dan rumah tangga. Oke, faktor produksi
adalah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, termasuk tenaga kerja, tanah, dan modal, atau gedung dan mesin yang digunakan dalam produksi. Contoh satu diagram arus melingkar. Yang pertama, rumah tangga memiliki faktor-faktor produksi, menjual atau menyewakan kepada perusahaan untuk pendapatan, membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa. Perusahaan membeli untuk menyewa faktor-faktor produksi, menggunakan mereka untuk menghasilkan barang dan jasa, dan menjual barang dan jasa. Model kedua, batas-batas kemungkinan produksi. Batas-batas kemungkinan produksi atau Production Possibilities Frontier adalah sebuah grafik yang menggambarkan kombinasi output yang mungkin dihasilkan oleh perekonomian dengan faktor produksi dan teknologi produksi yang ada. Batas kemungkinan produksi menunjukkan biaya kesempatan atau opportunity cost satu produk diukur dengan produk yang lain. Ketika masyarakat mengalokasikan beberapa faktor produksi dari industri mobil ke komputer. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik C, sehingga ada 100 mobil yang dikorbankan untuk memperoleh tambahan 200 unit komputer. Dengan kata lain, ketika perekonomian berada di titik A, biaya kesempatan 200 komputer adalah 100 mobil. Lanjut ke ekonomi mikro dan ekonomi makro. Saya jelaskan ekonomi mikro atau yang biasa disebut microeconomics adalah cabang yang mempelajari bagaimana perusahaan dan rumah tangga membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Ekonomi makro atau disebut macroeconomics adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas fenomena ekonomi secara luas. Ekonomi mikro dan ekonomi makro memiliki perbedaan, walaupun kedua cabang tersebut saling berkaitan. Karena bagaimanapun, untuk menjawab pertanyaan yang berbeda, kadang-kadang keduanya mengambil pendekatan yang berbeda dan diajarkan dalam kuliah yang terpisah. Ekonom sebagai penasihat kebijakan. Analisis positif dan analisis normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang menggambarkan dunia secara apa adanya. Dan pernyataan normatif adalah pernyataan yang mencoba untuk menawarkan pandangan bagaimana dunia seharusnya. Perbedaan dari pernyataan positif dan pernyataan normatif adalah bagaimana kita menguji kebenaran. Ketika kita belajar ekonomi, ingatlah perbedaan antara pernyataan positif dan normatif. Banyak hal dalam ilmu ekonomi hanya mencoba untuk menjelaskan bagaimana ekonomi bekerja. Namun, tujuan dari ilmu ekonomi adalah memperbaiki bagaimana ekonomi bekerja. Ketika Anda mendengar seorang ekonom mengeluarkan pernyataan normatif, Anda mengetahui ekonom itu telah melewati garis batas seorang ilmuwan dan berubah menjadi perencana kebijakan. Berikut saya rangkum kandungan agamawi atau islaminya dari ekonom. Ekonom ataupun sebagai seorang penasihat kebijakan, segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah berlandaskan kepada iman dan dijiwai oleh syariat Islam, agar lebih terarah dan tidak merugikan pihak manapun. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya atau dalam konteks ini, masyarakat banyak adalah termasuk ke dalam hal yang baik. Berikut adalah presentasi saya atau hasil pemikiran saya bagaimana berpikir seperti seorang ekonom. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.